الحمد لله الذي أنعمنا بنعمة الإيمان والإسلام نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan Islam. Karena seseorang yang meninggal dunia dalam keadaan iman dan Islam, walaupun dia punya dosa sebesar gunung atau mungkin sepenuh langit dan bumi, akibat dosa-dosanya ia akan dicampakkan ke dalam neraka entah berapa lama. Pada suatu saat dia akan dikeluarkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Bahkan Nabi bersabda yang artinya sekecil-kecil iman, Allah akan balas surga yang luasnya 10 kali lipat alam dunia. Tapi sebaliknya seorang yang meninggal dunia dalam keadaan kafir, walaupun dia mempunyai amal sepenuh langit dan bumi, maka amal kebaikannya akan hancur lebur, tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan dia akan dicampakkan ke dalam neraka untuk selama-lamanya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan berkata-katalah perkataan yang benar. Niscaya Allah akan memperbaiki imanmu, amalmu, ekonomimu, keluargamu, kampungmu, bahkan negerimu, dan Allah akan ampuni dosa-dosamu. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya akan mendapatkan kesuksesan yang besar. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Maka khotib mengajak diri khotib sendiri dan kepada hadirin sekalian, mari kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita semua kepingin hidupnya adem ayem, tentram, bahagia. Dan kebahagiaan ini Allah letakkan bukan dalam harta yang banyak. Ketenangan ini bukan Allah letakkan dalam istri yang cantik. Tetapi kebahagiaan, kesenangan, ketenangan ini Allah letakkan dalam mengamalkan agama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man 'amila salihan min dzakarin aw unsa fahuwa mu'minun falanuhyiyanahum hayatan thayyibah
barang siapa yang beramal soleh, baik laki-laki maupun wanita, sedangkan ia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah berjanji akan memberikan kehidupan yang baik. Apa itu kehidupan yang baik? Yang pertama, dicukupi keperluannya. Sandang, pangan, papan, kendaraan cukup. Yang kedua, dicukupi keamanannya. Di rumah, di perjalanan, bahkan di tengah-tengah musuh, Allah jaga, Allah lindungi, aman. Yang ketiga, apabila ada masalah, ada solusinya, ada jalan keluarnya. Bahkan seandainya langit menjadi tembaga, bumi menjadi tembaga, kemudian disatukan, maka orang-orang yang bertakwa ada jalan keluarnya. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan jalan keluar dari segala masalah yang menimpa kepada kita. Dan Allah akan berikan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Kalau gaji kita itu kan sudah disangka-sangka, sebulan sekian, sebulan sekian. Tapi nanti Allah akan berikan rezeki di luar gaji kita. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Takwa yang menumbuhkan cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu cinta kepada kita. Cintanya Rasul jauh lebih besar daripada cintanya ibu kepada anaknya. Diceritakan pada suatu hari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jenguk cucu, nengok Hasan Husain. Sampai di rumah Siti Fatimah, cucunya yang bernama Hasan dan Husain sedang menangis. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada putrinya Fatimah, "Ya Fatimah, mengapa Hasan dan Husain menangis?" Jawabnya, "Kelaparan ya Rasul." "Mengapa engkau tidak kasih makanan?" "Sudah berhari-hari enggak jumpa makanan ya Rasul." Maka digendong cucu ini dibawa pulang ke rumah. Kalau ada makanan di rumah istri-istri beliau. Ternyata dari sekian istri-istri beliau pun dalam keadaan sama, enggak ada makanan, dalam keadaan kelaparan. Allah Subhanahu wa taala tahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, istrinya, putrinya, cucunya dalam keadaan kelaparan. Maka Allah mengutus malaikat Jibril untuk menyampaikan salam dan sekaligus menawarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka malaikat Jibril turun menjumpai baginda Nabi. "Ya Rasulullah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyampaikan salam untuk kamu dan Allah menawarkan kepada kamu, wala saufa yu'tika rabbuka fatarda, apa yang kamu minta, apa yang kamu inginkan, Allah ridho, Allah kabulkan." Subhanallah, seandainya Rasulullah pada saat itu minta gudang-gudangnya dipenuhi dengan sembako, Allah kabulkan. Bahkan seandainya baginda Nabi minta makanan dari surga, Allah kasih. Bahkan Nabi pernah ditawarin gunung Uhud menjadi emas dan selalu menyertai Nabi. Tapi semua itu ditolak. "Ya Jibril, sampaikan kepada Allah, aku lebih ridho, aku lebih legowo, aku lebih senang jika seluruh umatku ini terselamat dari azab Allah dan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala." Semalam suntuk Nabi menangisi kita. Nabi berlapar-lapar memprihatini kita. Bahkan Nabi ketika mau meninggal dunia yang diucapkan adalah ummati, ummati, ummati. As-salah, as-salah, as-salah. An-nisa, an-nisa, an-nisa. Ketika hari kiamat tiba, maka orang yang pertama kali dibangkitkan dari alam kubur ada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu dibangkitkan dari alam kubur,
Yang ditanyakan bukan istrinya, bukan putrinya, bukan cucunya, tetapi ya Jibril, kau letakkan umatku di mana? Yang dicari-cari kita, yang dibela-bela kita. Nanti di padang mahsyar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sibuk memberi syafaat, minuman dari telaga Kautsar. Bahkan diceritakan ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah masuk surga, surga yang sangat indah, sangat mewah, penuh dengan kenikmatan yang luar biasa, tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mondar-mandir ke sana ke sini, kelihatan gelisah. Maka Allah yang Maha Tahu bertanya, wahai Nabi Muhammad, apakah surga yang kuciptakan untuk kamu kurang memuaskan, kurang indah, kurang bagus? Ya Allah, surga ini sudah sangat bagus, sangat nikmat. Kenapa kamu kelihatan gelisah? Ya Allah, aku gelisah memikirkan umatku menyeberangi Sirat. Kalau Engkau izinkan ya Allah, keluarkan aku dari surga, aku akan menuntun umatku menyeberangi Sirat. Maka diizinkan oleh Allah menuntun umatnya menyeberangi Sirat. Allahumma ya Rabbi salim salim. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita yang bangga menjadi umatnya. Apakah kita juga cinta kepada Rasul? Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka ciri-ciri orang yang cinta kepada Rasul, pertama, gemar, senang membaca sholawat. Bahkan Nabi bersabda yang artinya orang yang paling kikir, orang yang paling medit adalah orang yang ketika namaku disebut di sisinya gak mau membaca sholawat. Saking pentingnya sholawat, Allah SWT berfirman, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kalian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paling sedikit pagi 100, sore 100. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ciri cinta kita kepada Nabi adalah menghidupkan sunnah-sunnahnya. Nabi bersabda, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, berarti ia cinta padaku. Dan barang siapa yang cinta padaku, ia akan bersamaku di dalam surga. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Baik sunnah, surah, sirah dan sarirah. Surah adalah wujud Rasul, sirah adalah perjalanan hidup Rasul. Bangun tidur sampai tidur kembali, bagaimana kita cocokkan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sarirah adalah fikir Rasul. Bagaimana hari ini Allah sudah berikan taufik hidayah kepada kita untuk bisa meninggalkan kesibukannya, meninggalkan kantornya, meninggalkan rumahnya, berbondong-bondong menuju ke Baitullah dalam rangka menunaikan sholat Jumat dengan berjamaah. Tapi ternyata masih banyak saudara kita yang ketika azan dikumandangkan seakan-akan tuli. Masjid begitu besar seakan-akan buta. Ini tanggung jawab siapa? Kita sesama saudara muslim. Ingatkan, ajak, wadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan. Sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang yang beriman. Maka Rabbifir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq
liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Faya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma arham ummat Muhammad, Allahumma farij ummat Muhammad, Allahumma aslih ummat Muhammad, Allahumma ighfir ummat Muhammad, Allahumma ansur man nasara din wa akhdhul man khadala al muslimin. Allahumma ihdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma inna nas'aluka al huda wat tuqa wal العفاف والغنى. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا السبب لمن اهتدى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين ولذكر الله أكبر.